Balik lagi di YouTube-nya Podcast Malam Kliwon. Benar. Halo. Nah ini makanya tadi gue tanya di luar Iya, berapa ya gitu. keren. 35-an, 37 35 lah. Bukan 40 sih. Bukan 40 lah. Oke, kita masih selamat guys. Kita masih bisa bercerita sekarang Kita guys. hadir kembali. Alhamdulillah ya. Selamat kita. Oke. Kita tak perlu berlama-lama lagi ya, Mm-mm. karena sudah ada sebuah cerita yang siap untuk dibagikan. Masuk. Kali ini adalah salah satu kandidat kota tujuan untuk kita tour Podcast Malam Kliwon 2022. Not in a lifetime tour kayak Guns N' Roses, ya kan. Siap. Kita nggak tahu lagi bisa tour apa kagak. Iya itu Ya kan? udah terakhir itu kayaknya mah. Gajah amit-amit lu. Habis itu pandemi. Oh iya, Udah pada maksudnya tua Guns N' juga. Roses kita maksudnya. Oh iya. Kita mah nggak tahu. Jadi cerita ini dari kota Yogyakarta. Apakah Yogyakarta akan kita sambangi di tahun 2022? Insya Allah. Yang sudah pasti Malang. Tergantung sponsor aja. Yuk Gilang Widya. Ahli ada. Punya percetakan juga nggak apa-apa kita jadi sponsor. Kita memang minta. Halo Mas Bimo dan Mas Danu. Salam kenal. Namaku Albert, teman Kliwon dari Jogja. Cerita yang akan kubagikan ini terjadi sekitar tahun 2014, kalau nggak salah. Jadi kejadiannya berlokasi di salah satu bumi perkemahan yang terkenal daerah Kali Kuning, Yogyakarta. Jadi kebetulan di tahun itu aku menjabat sebagai ketua UKM KMK atau Keluarga Mahasiswa Katolik di iya. kampusku. Seperti tradisi di UKM kami, setiap bulan Oktober atau November, kami pasti mengadakan makrab bersama mahasiswa baru yang biasa kami sebut camproh atau camping rohani, kemroh. Kemroh. Jadi kegiatan utamanya kumpul-kumpul, kita saling sharing masalah kegiatan-kegiatan UKM, kenalan dengan adik-adik maba, outbound, dan macam-macam lah. Kali ini kami memutuskan untuk mengadakan kemproh di sebuah bumi perkemahan di daerah Kali Kuning. Kalau mas-mas dan teman Kliwon belum tahu, kalau kalian ke Jogja dan mau tur Jeep Merapi, itu pasti melewati daerah Kali Kuning. Bumi perkemahan ini berada sebelum kita melewati pos retribusi daerah wisata Kali Kuning. Pasti kalian yang ada di Jogja teman-teman tahu, dan saya pun tahu gitu. Tempatnya sebenarnya sangat nyaman. Udaranya sejuk, tempatnya luas, fasilitasnya juga lengkap dari mulai api unggun, toilet yang bersih, panggung untuk acara, lapangan, dan alat-alat outbound. Tapi memang ketika malam, suasana jadi berubah 180 derajat. Saat malam hari, di balik pepohonan seperti ada banyak mata yang mengawasi setiap kegiatan kami. Dan juga ada pohon-pohon besar yang seakan-akan mengurung kami yang ada di lokasi ini. Di malam pertama, aku, rombongan panitia dan adik-adik maba sudah selesai melaksanakan kegiatan kami jam 9 malam. Dan kami memberikan kesempatan buat semua peserta, juga panitia untuk berkumpul di api unggun kecil yang kami buat, untuk berdiam dan saling bercengkrama. Pada saat itu, ada satu teman yang menyusul ke lokasi karena dia ada job hari itu. Dan baru selesai jam 9 malam. Kita sebut saja namanya dia Ardi. Jadi malam itu, Ardi berangkat ke lokasi camping kami. Entah dia tidak mendengarkan briefing kami di hari sebelumnya, atau dia memang kehilangan sinyal, Ardi ternyata kebingungan karena tidak tahu jalan ke camp kami. Jadi camp kami bisa ditempuh melalui dua jalur. Yang pertama melalui jalan Pakem Kaliurang, yang kedua bisa melalui jalur Pakem Cangkringan. Jika kita melewati jalan Pakem Kaliurang, kita harus menyeberangi sungai besar yang kalau malam di situ tidak ada penerangan sama sekali. Baru setelah menyeberang kita bisa menuju lokasi via jalan Pakem Cangkringan. Jadi kayak jalan tembusan gitulah. Nah, si Ardi ini ternyata lewat jalan Pakem Kaliurang dan dia berhenti di sebuah villa kosong di pinggir jalan. Saat itu dia menelpon aku yang sedang ngopi di dekat api unggun. "Bet, aku tolong petukan.
Aku ora ngerti nggone. Bateraiku arep entek. Aku ning ngarepe villa X. Maksudnya villa ini gitu ya. Nggak ndang yo, medeni tenan yang kene. Artinya lo jemput gue cepet deh, bateraiku mau habis. Gue di depan villa ini, cepetan. Serem banget nih, gitu. Setelah ditelepon si Ardi, aku pun mengajak salah satu temanku, kita panggil aja Bino. Dia menemaniku untuk jemput si Ardi. Kebetulan si Bino ini ternyata punya anugerah khusus untuk melihat makhluk yang tidak kasat mata lah. Dan aku pun baru mengetahuinya malam itu. Kami akhirnya berangkat menggunakan satu motor. Di saat kami baru keluar ke jalan aspal kira-kira 50 meter lah, si Bino bilang ke aku, "Bro, kita kayaknya diikutin nih." Aku yang mendengar itu langsung kaget dan bertanya ke Bino, "Jangan bercanda cok, gelap ini. Nanti kita harus nyebrang kali loh." "Beneran bro, ini ada 2 di belakang, gede tuh setinggi pohon. Tapi gak tahu tuh mereka mau ngapain. Pokoknya dari tadi mereka ngikutin kita." Begitulah penjelasan si Bino. Aku yang gak bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib seketika celingukan antara lihat jalan dan lihat spion. Takut kalau nanti ternyata 2 makhluk itu ternyata kelihatan di spion motorku. Sambil deg-degan aku melaju agak kencang menuruni jalan. Dan akhirnya aku sampai di sungai besar itu. Aku pun langsung gas motor melewati jembatan dan berusaha tidak mempedulikan omongan Bino tadi. Akhirnya setelah nyebrang aku pun memasuki jalan Pakem Kaliurang dan mendapatkan si Ardi sedang duduk di atas motornya sendirian di tepi jalan. Setelah ketemu kami bertiga langsung tancap gas kembali ke camp melewati jalur yang sama. Ketika kami sudah melewati jembatan, si Bino gak bicara apapun ke aku. Sampai kami masuk ke area buper dan memarkirkan motor, akhirnya Bino bilang sesuatu. "Tahu gak bro, tadi sebenarnya pas kita nyebrang jembatan, itu 2 makhluk gak ikut nyebrang, tapi diem di mulut jembatan. Nah pas kita habis jemput Ardi, dia nyebrang lagi. Dan nyebrang lagi, itu makhluk ngikut lagi di belakang kita sampai ke sini." Aku yang mendengar penjelasan Bino cuma bisa manggut-manggut dan berusaha gak memikirkan lebih lanjut tentang kejadian ini. Sebenarnya ada yang mengganjal di pikiranku sampai hari ini. Siapa 2 sosok itu? Apa maksudnya mereka mengikuti aku dan Bino selama menjemput Ardi? Apakah mereka berbahaya? Atau malah menjaga kami? Entahlah, aku juga kurang paham. Memang setelah aku bercerita dengan salah satu temanku yang punya kemampuan lebih dan punya pengalaman supranatural di bumi perkemahan itu, dia bilang bahwa di salah satu pojok buper itu ada 2 pohon yang menjadi portal gaib yang sering membuka dan menutup, sehingga banyak mobilitas gaib yang terjadi di sana. Tapi ya karena aku juga bukan anak indigo dan gak peka masalah beginian, aku pun cuma bisa mengamini penjelasan dia aja. Sekian dulu ceritaku, Mas Bimo dan Mas Danu. Terima kasih sudah boleh berbagi di PMK. Semoga lain kesempatan bisa main ke markas PMK dan cerita langsung di sana. Berkah dalam. Amin. Terima kasih Mas Albert ya, teman Kliwon dari Jogja. Ini pengalaman ketika dia sebagai ketua UKM Keluarga Mahasiswa Katolik, Iya. KMK. Gue bayangannya makhluk itu gede banget, kayak enggak, maksudnya ketika gue dijelasin kayak gini tuh kayak pohon yang bisa jalan gitu loh. Deng. Kayak pas lu Pohon. itu. Kalau di Mobile Legends beler. Kayak pas waktu ini yang lu bilang ke Gunung Padang. Kan Iya, kayak gitu kan. Iya kayak gitu tuh. Gede gitu. Bang, lapar. Iya. Entah kemekan taunya. Pohon gede gitu kan. Bang, saya ditebangin mulu ini. Curhat. Pohon curhat. Si dengerin tuh. Iya dong, kasihan kan Gue mereka. kalau dicurhatin sama pohon, gue suruh jongkok. Kenapa emang? Jongkok lu. Pegel ya. Pegel kok begini mulu, enak aja. Apa tengkurap dah? Nah begini kalau nggak nih. Iya. Kalau Jadi gini bang. tengkurapnya begini nih. Lucu banget Kayak ya. bayi. Lucu banget ya. Kayak newborn di foto begini Iya. nih. Pohon sengon tapi begini. Tapi pohon ya kan. Iya pohon meranti gitu. Jadi gini Bang Bimo, Bang Danu, sebel banget sama menteri yang sekarang gitu.
Lu yang pakai jadi menteri. Gimana deforestasi? Itu ada orang lihat ya. Itu orang ngomong sendiri. Lo ngomong sama siapa? Itu pohon sengon. Pohon curhat. Lih begini. Pohonnya tengkurap, lucu banget. Pohonnya ya kayak cewek SMA pulang sekolah tuh, iya, ngumpul. yang so cute gitu. Nah, kalau enggak jongkok begini aja nih. Tuh. Gini bang. Ya gila kali. Anjing. Pohon meranti tapi ya. Pohon curhat. Saya sebel bang, sering ditumpangin kuntilanak. Iya. Mana mereka pada cekikikan mulu. Asli. Mau bau, bukan apa-apa. Bener ya bang, kita kan terganggu fotosintesisnya. Curhat ya, segala Iya. macam dicurhatin. Ayo deh ikut Kapi Unggun yuk, ke camp yuk. Belum lagi suka gatel-gatel di sini bagian sini nih. Dipatokin itu woodpecker bang. Suka gatel. Apa sih namanya woodpecker tuh? Burung pelatuk ya? Iya. Itu bang. Ya kan kecenderungannya begitu ya. Kalau orang badan tinggi pasti slow kan kalau Slow. ngomong gini nih bang nih gitu. Tapi kenapa dia dua itu nggak mau nyebrang? Itu Itu jadi pertanyaan jadi gue sebenarnya. Dia Apakah bisa aja nggak bisa nyebrang sungai bro? takut hanyut ya? Ya kan? Tapi kan ada jembatan nggak muat. Iya. Gak tahu anjing. Takut kali ngeliat apa deg-degan kali. Fobia ketinggian ya. Gitu. Fobia Kalau nyebrang. Belum deh, enggak deh gue. Pohon apaan gitu goblok. Pohon cemen lu gede doang. Nyebrang nggak bisa. Gua duluan nih. Enggak berani gua. Tinggi goblok. Jangan. Udah nanti gue balik lagi tuh si Ardi gitu. Itu dijemput doang. Iya. Ntar aja datang gedein mari Ntar ngapa? balik lagi dia, udah sini aja ya. Ya udah. Duduk. Menunggu Ardi. Menunggu ya, menunggu. Tidak berani Lama, nyebrang. lama ya. Lama ya. Lama banget lagi. Lama banget bocah-bocah Katolik. Aduh. Lama banget. Animisme nih bos. Udah datang nih. Udah ya. Nah, ini kita berani. Ayo kita jalan-jalan ke Buperta. Gede doang nggak berani nyebrang. Langsung. Pohon goblok. Dorong-dorongan. Enggak ada. Mana curhat lagi ini ya. Ini bang. Pohon curhat anjing. Itu the real curhat sama pohon tuh. Lo ngomong sama pohon kan biasanya gitu sama senior Iya. tuh. Pohonnya nyaut. Pohonnya nyaut. Dulu gue digituin Iya tuh. kan, Suruh biasa ngobrol sama suruh pohon gitu. mangga anjing. Ngobrol lo sama pohon sono. Ngobrol sama pohon mangga. Gue lihat kanan kiri. Bang, ini kebun singkong gak ada pohon mangga. Seniornya bingung. Senior gue bingung. Ngobrol ya. Disautin. Aduh, goblok. Bah, tumben ya ada ngajak gue ngobrol. Langsung jongkok gini. Tapi kalau pohonnya itu gimana? Ceritanya mau nebang pohon. Tapi pohonnya yang kayak babe-babe Betawi. Be, kayaknya babe harus ditebang nih direlokasi. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita lo tebang-tebang gue. Nggak ada. Langsung penolakan ya. Nggak ada. Kan buat mall nih, Be. Nggak. Dari zaman Mesolitikum gue ada di sini. Lo ngomong nih sama yang nguni gue. Yang menghuni gue. Enggak ada. Nggak ada cerita. Gue orang asli sini, ya. Jangan sampai warga marah, bang. Kalau warga udah marah, nggak keluar izin. Mau pas lagi bangun kita oyak-oyak. Kita oyak-oyak. Tolol. Bawa saudara lagi tuh. Iya. Enak aja kita daerah sini mau diganggu. Saudara saya dibuncit di Bangka. Aman-aman aja dia. Proyek ya proyek, bang. Kan kita berdampingan. Enggak ada cerita. Nggak ada cerita. Lu nebang-nebang gue nggak ada. Kalau mau nebang gua boleh. Daripada dioyak. Anjing. Kalau mau nebang gua boleh. Kalau mau nebang gua boleh. Tapi nih dengan syarat nggak pakai gergaji mesin, ya. Pakai pisau roti kalau bisa. Kapan kelar? Pisau roti yang iya. ada tajam, yang buat sele. Iya, pisau roti nebang pohon. Gak apa-apa ya bang, biar kelar 15 tahun nebang saya juga gak masalah. Saya tungguin.
Aduh, aneh. Udah. Udah. Dadah. Aduh.